Baiklah, di sini saya punya router tipenya di sini Huawei ya, GPON HG8245H. Ya, di sini bentuknya seperti ini ya. Ini ada antenanya ya. Kemudian di sini portnya ada 4 ya, untuk jaringan ada 4. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Kemudian ada Telkom 1, Telkom 2, ada power ya. Otomatis langkah pertama sebelum kita setting ke router ini kan modem ya, modem Telkom ya, modem Telkom GPON. Ini kan ada jalur untuk fiber optik ya. Karena di sini saya memakai hanya untuk access point. Jadi modem atau modem router ini saya pakai untuk access point atau AP ya, atau AP. Saya akan buat seperti itu. Sebelumnya berarti kita harus reset dulu, ini kan harus reset dulu. Di sini ada reset kan, ada bolong kecil, ada namanya reset. Jadi setiap modem itu ada resetnya ya. Oke. Baik, kita langsung reset saja. Oke. Nah, sampai semua LED kecuali power itu mati ya, baru kita lepaskan, tunggu sampai menyala kembali. Nah, ini sudah menyala kembali, otomatis ini settingan sudah kembali ke default atau ke asalnya ya. Kemudian setelah ini kita sambungkan salah satu portnya, mau yang mana boleh, mau LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 boleh, yang mana saja ya. Kita sambungkan ke komputer. Di sini ada aksesnya. Di sini ada aksesnya. Aksesnya itu 192.168.101 ya. Username admin, password admin ya. Ini untuk Huawei, karena setiap modem itu beda-beda ya. Kemudian kita sambungkan salah satu port, mau yang mana saja, pakai RJ45 ini. Kemudian kita sambungkan. Oke. Sampai LAN-nya menyala. Ini LAN-nya sudah menyala kan? Berarti sudah nyambung ke komputer ya, sudah nyambung ke komputer. Oke, kita langsung saja ke settingan router ya. Settingan router dari sisi komputer. Langkah yang pertama adalah kita setting dulu IP-nya, sesuaikan dengan IP yang ada di router tadi ya. Tadi kan di routernya adalah 192.168.101 ya. Untuk aksesnya, username-nya admin, password-nya admin kan gitu kan. Berarti kita sesuaikan dulu. Kalau misalkan pengguna Windows 11 seperti ini, berarti langkahnya ke sini, bisa ke setting ya. Bisa juga ke sini. Di sini ada, terserah yang mana saja. Saya coba pakai yang ini aja, sama ya. Kemudian masuk ke network and internet di sini. Kemudian pilih advanced network setting ya di sini. Kemudian pilih more network adapter option di sini. Nah, berarti kan ini kan. Kemudian kita atur IP-nya dan sesuaikan dengan router. Properties. Kemudian pilih TCP IP versi 4 di sini. Nah, di sini saya coba udah tadi ya, saya coba pakai ini. Anggap saja ini masih kosong kan. Nanti kita tulis lagi static, bikin static dulu sementara ya.
supaya connect ke router. 192.168.100. Kalau router kan 101, berarti kita 103 contoh seperti itu ya. Mau 105 juga tidak apa-apa ya. Yang penting bukan 101 yang telah dipakai oleh router. Kemudian tekan tab di keyboard, maka di sini akan muncul subnet mask ya. Kemudian oke, close. Kita close semua. Oke, seperti itu. Setelah itu kita buka browser. Kita buka browser. Terserah browsernya apa saja. Di sini saya memakai Chrome ya. Kemudian tuliskan alamat IP router 192.168.101 seperti itu. Kita coba apakah connect atau tidak. Sudah connect ya. Di keterangan router tadi bahwa usernya adalah admin, passwordnya adalah admin kan. Itu sebenarnya untuk hak akses user ya. Jadi di dalamnya itu ada coding untuk user, administrator dan administrator utama ya. Nah, di sini kalau untuk user berarti passwordnya admin, usernya admin ya. Kalau untuk admin itu adalah Telekom admin, admin Telekom. Jadi akunnya Telekom admin, passwordnya admin Telekom. Kalau untuk administrator utama itu yang digunakan adalah support, kemudian passwordnya the word in your hand. Lalu yang mana yang kita pakai adalah ke administrator utama ya. Berarti kita pilih yang support, S-nya besar ya. Kemudian passwordnya adalah the word in your hand ya. Kemudian kita login. Maka kita sudah masuk ke administrator utama. Langkah selanjutnya kita atur wireless dulu ya. Nama wireless kita klik yang menu one. Di sini masih default yaitu Huawei EMTR ya. Langsung di sini kita rubah saja. Kita ganti misalkan Labcom ya. Labcom 01 lah seperti itu. Misalkan kalau misalkan routernya banyak kan router 1, router 2 atau access point, terserah sih. Kalau nama ini bebas ya, bebas terserah maunya apa. Cuman kalau misalkan membedakan access point kan bisa pakai beda nama atau pakai nomor seperti ini. Ini bebas-bebas saja ya. Kemudian ini abaikan seperti ini. Kemudian yang ini kita kalau bagusnya sih kalau misalkan untuk ujian ini di open saja ya. Jadi tidak perlu pakai password. Tapi berhubung router ini akan dipakai dan akan difungsikan sebagai DHCP server, di mana akan menerima IP1. Jadi semua port daripada router ini akan berfungsi sebagai WAN semuanya. Otomatis jika nanti kita konekkan ke modem utama, modem Telkom utama, nanti takutnya kalau di open kan jebol. Jadi intinya mendingan pakai password saja ya. Kalau pakai password berarti kita pilih yang ini saja ya, atau yang mana saja. Terserah mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Saya pakai yang ini. Kemudian tentukan passwordnya. Saya tentukan passwordnya. Yang ini jangan di checklist ya. Setelah itu kita klik terapkan atau play seperti itu. Sudah tersimpan. Selanjutnya kita ke LAN ya.
Selanjutnya kita ke LAN di sini. Kan di Huawei ini ada 4 port RJ45 atau 4 port LAN yang berbentuk RJ45 ya. Berarti kita bisa, ini kita fungsikan semuanya ya, supaya nanti ini berfungsi sebagai WAN semuanya ya. Ya, mau yang mana bebas. Kemudian kita apply ya. Kita terapkan atau apply seperti ini. Setelah itu kita ke WAN. Ya. Di WAN kita klik new saja di sini. Nah, di new di sini kita enable WAN. Ini PoE, kemudian versi 4 kita fungsikan sebagai router WAN. Jadi jangan bright ya. Berfungsi sebagai internet juga. Jadi bisa statik, bisa dinamik. Ya, bisa statik, bisa dinamik ya. Kemudian ini kita buang seperti ini, jadi jangan diaktifkan VLAN-nya. Kemudian yang ini kita binding optionnya kita checklist semua saja supaya fungsinya sama ya. Kemudian SSID-nya ya, kita checklist lagi. SSID-nya kita checklist ya. Terus ini abaikan IP, jadi kita pilih yang DHCP. Kemudian kita klik yang enable NAT-nya. Ini kita tidak perlu checklist, tidak perlu pilih, cukup ini saja defaultnya. Kemudian apply. Oke, ini kita aktifkan checklist lagi. Setelah itu kemudian kita pergi lagi ke LAN. Sini LAN. Di sini ada DHCP server. Ya. Di DHCP server di sini kita buang checklist ini semua, kita buang saja. Ya. Jadi LAN otomatis ini kan 19 ini untuk akses LAN kan. Start IP address-nya ya. Ini otomatis start IP address-nya adalah 192.168.102. LAN host IP address-nya ini nanti akan menyesuaikan dengan WAN IP WAN yang diterima, nanti akan disesuaikan ya. Menyesuaikan sendiri maksudnya, seperti itu ya. Kemudian kita terapkan. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita terapkan semuanya, tadi WLAN-nya sudah ya. WAN-nya sebentar. Sudah ya. Kemudian LAN-nya di sini sudah diaktifkan. DHCP-nya kita selesai ya, diterapkan. Setelah itu kita coba log out. Setelah log out, kita coba konekkan ke klien ya. Kita coba konekkan ke klien. Di sini akan saya coba tutup dulu ya. Kita akan coba di sini dulu, jangan dulu ke klien. Saya akan coba yang ini kita kita coba yang ini. IP-nya kita buang karena nanti komputer ini juga ya, termasuk komputer server ini juga akan menerima IP otomatis ya. Saya akan buang, apakah akan menerima IP otomatis atau tidak. Tapi sebelumnya routernya harus di restart dulu. Saya restart dulu ya. Matiin dulu, kemudian nyalakan lagi ya. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya, sampai semua modemnya menyala. Baik, routernya sekarang sudah menyala kembali. Kita cek apakah IP-nya otomatis akan diberikan oleh router. Kita coba lihat di sini. Masih identifikasi ya.
sampai muncul nama ya, atau ada tanda-tanda terkoneksi. Oke, sudah ada di sini namanya MTS Yasti 22 ya. Setelah itu ya, salah satu portnya kita sambungkan ke modem internet ya. Apakah nanti si komputer server dan klien ini menerima IP otomatis dan bisa connect ke internet ya. Pertama itu dulu. Jadi apakah nanti akan memberikan IP otomatis dan bisa connect ke internet? Berarti kan IP-nya DHCP semua kan? Kita coba konekkan dulu. Salah satu portnya kita konekkan ke modem. Pertama, apakah ini sudah bisa connect ke internet? Berarti kan dia menerima IP WAN dan menyebarkan IP tersebut secara otomatis kan? Kita cek di sini. Klik kanan, klik status, kemudian klik detail. Maka di sini muncul IP yang diberikan oleh router kan? 192.168.136 ya, dan seterusnya ya. Ini adalah gateway, kemudian DHCP, DNS-nya ini adalah dari modem kan, otomatis ya. Oke, kita lanjut. Apakah ini sudah connect ke internet? Kita coba. Ini sudah connect ke internet ya. Sudah connect ke internet. Seperti ini ya. Oke, sudah connect ke internet kan? Kita coba sekarang menggunakan aplikasinya ya. Kita aktifkan Laragonnya. Kemudian kita start all. Ini PHP 72 ya. Kita stop dulu. Kita ganti PHP dulu. PHP 72 ya. Oke, refresh dulu. Setelah itu kita start lagi. Nah, di sini berarti ini kan segala perangkat yang terhubung dengan WiFi yang ada di sekolah ya, ini bisa mengakses server ini meskipun di servernya tidak distatikan. Saya akan lihat lagi. Tadi IP yang diberikannya adalah 36 kan? 192.168.136. Kita coba. Ini tidak distatikan ya, tidak distatikan atau belum distatikan. Ini belum distatikan. Saya lihat dulu lagi. Tadi kan untuk melihat DHCP kan klik status. Sekarang kita lihat ke statiknya. Kosong kan? Kosong. Jadi belum distatikan. Oke. Jadi masih posisi dinamik ya, dinamik atau DHCP otomatis ya. IP-nya 36. Oke. Selanjutnya kita coba. Kita buka browser. Kemudian kita ketikkan alamat IP server ya. Anggap saja ini klien kan. Klien itu kan mengakses alamat IP server beserta folder CBT-nya kan. 192.168 tadi 1.36/ nama foldernya adalah UAM 2022 ya. Berarti di sini UAM 2022. Maka klien bisa terkoneksi meskipun di servernya belum distatikan ya. Oke.
Ini untuk akses siswa kan, akses siswa. Kita akan coba di HP ya. Kita akan coba di HP. Berarti kalau di HP kan kita akses dulu akses point ya, atau WiFi yang tadi kita buat ya. Nah, ini sudah langsung nyambung kan sebenarnya ya. Jadi pilih akses point tadi. Tadi kan kebetulan akses pointnya namanya Labcom 01 kan. Setelah nyambung ke akses point ya, kemudian kita buka browser di sini. Buka browser. Di browser kemudian ketik alamat IP server tadi ya. 136 kan, 36 slash nama folder UAM 2022, kemudian enter. Maka di HP sudah bisa terkoneksi ya, seperti itu kan. Sudah, apalagi di klien di PC ya, di PC klien itu pasti terkoneksi sama seperti di HP. Ini HP kan menggunakan wirelessnya tadi kan, menggunakan wirelessnya. Jadi kalau untuk ke klien, PC klien itu kan tinggal menyambungkan kabel ke hub yang tersambung ke PC yang ada di lab kan, gitu aja. Cuman di sini kan berarti semuanya adalah baik itu WiFi atau kabel, ini semuanya IP-nya IP dinamis ya, seperti itu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita buat di server ini statik, supaya nanti pemanggilan alamat ini ya, pemanggilan alamat ini tidak berubah, baik itu di WiFi atau perangkat yang tersambung ke WiFi ataupun perangkat yang tersambung menggunakan kabel, supaya nanti pengaksesan klien ini tidak berubah. Jadi tetap di alamat IP 192.168.136 seperti itu kan. Karena apa? Karena jika ini posisinya dinamik ya, ini kan dinamik ya, saya lihat di sini. Kalau posisinya dinamik di sini, nah ini kan dinamik ya. Kalau posisinya dinamik, mungkin saja hari ini ketika server ini aktif mungkin saja IP-nya 36. Tapi ketika nanti kita menyalakan komputer pada setiap kegiatan ujian di hari-hari berikutnya, mungkin saja IP ini berubah. Misalkan sekarang 36, nanti kan IP yang diberikan routernya misalkan 3, mungkin saja kan. Misalkan besoknya lagi diberikan IP-nya 16, contoh seperti itu. Jadi ketika IP server ini berubah, maka klien atau perangkat yang tersambung ke access point otomatis pemanggilannya akan selalu berubah. Makanya di sini wajib ya. Di sini wajib untuk klien untuk server ya. Di sini wajib untuk server dibuat statik. Dibuat statik. Cara membuat statiknya berarti kita lihat saja yang ada di sini ya. Kita sesuaikan dengan alamat IP yang diberikan oleh router. Gateway-nya 11 kan, DNS-nya 11. Oke, kita coba. Sekarang kita akan coba merubah dari dinamik ke statik ya. Kita akan coba rubah dari dinamik ke statik. Berarti klik kanan di sini, kemudian properties, kemudian pilih TCP IP versi 4, kemudian pilih use the following IP address. Kita tulis di sini 192.168.1. Kalau tadi kan yang diberikan router adalah 36 kan, kita akan coba rubah misalkan 3 lah, seperti itu kan. 192.168.1.1 gitu kan. Oke, kita oke saja.
Kita tunggu masih identifikasi. Ini sudah nyambung kan? Sudah nyambung. Oke, sudah nyambung ke router. Oke, kita coba di browser ya. Anggap saja ini klien. Ya. Anggap saja ini klien. Saya akan coba kedua-duanya dibuka. Yang satu pakai Google, yang satu kita pakai Edge ya. Kita coba rubah seperti kita lihat dulu di sini. Seperti ini. Anggap saja ini yang ini ya, yang klien ya, yang Edge ini yang klien. 19 berarti kalau klien kan mengakses IP server ya. 192.168.13/UAM2022 gitu kan. Kita enter. Maka yang klien ini sudah connect ya. Kalau yang localhost kan ini kan server, anggap server gitu kan. Kalau server kan tidak menggunakan IP kan. Ini bisa localhost gitu kan. UAM 2022 sama kan, seperti itu kan, sama ya. Jadi kalau untuk server tidak menggunakan IP, menggunakannya localhost /UAM 2002 login PHP. Kalau untuk admin berarti kita pilih admin seperti itu kan. Ini untuk admin, ini untuk klien seperti itu ya. Jadi semuanya perangkat baik itu yang menggunakan kabel atau yang menggunakan WiFi ini semuanya mengakses ke alamat daripada IP server yang ini, berarti 13 kan. Kita coba sekarang menggunakan HP ya, menggunakan HP kembali. Baik, di HP kita berarti masuk dulu ke access point kan, yang Labcom 1 di sini. Oke, langsung tersambung. Kemudian kita buka browser di sini, kemudian ketikkan alamat 192.168.13 ya. Tadi 3 kan. Kemudian /UAM2022. Oke, kita enter. Sama. Mau distatikan, mau didinamikan, semua klien baik menggunakan WiFi atau menggunakan kabel semuanya sudah bisa terkoneksi dengan server. Nah, di sini tadi saya akan buka di sini. Oke. Saya akan buka di sini. Nah, sekarang IP-nya sudah statik. Berarti kan selama pelaksanaan ujian itu IP tidak berubah kan? Masih tetap 192.168.13/UAM ya, UAM 2022. Seperti itu. Sama kan? Sama ya. Jadi sekarang IP-nya sudah statik dan tidak akan berubah selama pelaksanaan. Lalu bagaimana dengan akses internet? Ya kalau misalkan disambungkan dengan modem berarti ini bisa akses internet, bisa ya. Kemudian IP-nya mau DHCP bisa, statik juga bisa. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya. Penjelasan penyetingan komputer. Kalau ada request untuk modem yang lain dan kebetulan saya punya modemnya atau punya routernya ya. Ini routernya kan bisa dipakai router bekas yang modem IndiHome saja atau Telkom saja, itu banyak ya. Kalau misalkan mau beli ya saya sarankan kalau mau beli yang Huawei yang ini, karena kalau Huawei itu jaringannya kuat ya, jangkauannya juga jauh gitu kan. Kalau mau yang sederhana tapi belinya yang second saja gitu kan, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.